Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh dengan hormat saya minta tangannya diangkat kalau ada yang baru pertama kali hadir. Semua sudah menjadi jemaat yang setia, puji Tuhan, itu bagus. Tapi jauh lebih bagus Bapak Ibu ajak teman-teman kita, anggota keluarga yang belum beribadah untuk datang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin merupakan hari yang bersejarah, hari yang besar buat Happy Family Center ya. Karena kami kemarin melakukan satu graduation, wisuda, sudah yang pertama untuk STT Happy Family ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka diwisuda untuk program S1 Teologi selama 4 tahun, tepat saudara mereka menyelesaikannya, dan juga untuk program S2 Magister Teologi. Ya, Bapak Ibu Saudara, graduation adalah salah satu bagian yang sangat penting di dalam dunia pendidikan ya, karena itu merupakan satu accomplishment, satu penyelesaian secara akademis. Tetapi mereka akan memulai sudah untuk boleh mendedikasikan ilmu mereka, pendidikan mereka. Saya sangat merindukan Bapak Ibu Saudara di masa yang semakin akhir ini, mari kita bekali diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Ya, besok kita akan mulai dengan semester yang baru. Bapak Ibu jika ada yang rindu untuk boleh belajar, welcome, silahkan. Besok bisa langsung mendaftar sudah ya. Siang besok sudah bisa mulai mendaftar dan malam hari kita akan mulai dengan perkuliahan. Ini merupakan block teaching, kuliah padat sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memulai kapan saja karena mata kuliahnya akan terus boleh berjalan. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini yaitu bulan Agustus, Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema yang indah, bondage off ya. Bagaimana setiap belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita boleh dilepaskan. Saya berdoa untuk apa yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Dan Tuhan mengingatkan saya betapa seringkali kita diikat saudara oleh persoalan-persoalan, oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Saudara, itu sebabnya saya ingin berbicara hari ini dengan satu tema, beware of the temptation. Kita harus waspada terhadap pencobaan. Pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya tersentak ketika membaca satu pernyataan dari salah seorang petinggi ya di negara kita dan mengatakan bahwa kalau ada perempuan-perempuan yang memakai baju yang minim, dia layak diperkosa. Waduh, kaget sudah ya bacanya. Tetapi saudara, pada waktu saya baca pernyataan ini, seharusnya kita meresponinya dengan dua sisi. Sisi yang satu adalah sisi dari pemakai ya, yaitu perempuan yang memakai pakaian-pakaian minim. Memang seharusnya mengoreksi diri ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah satu hal yang berharga. Tubuh ini adalah hal yang berharga. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak menunjukkan aurat katanya ya. Jadi sudah kita meresponi itu secara positif. Tetapi dari sisi yang lain, saudara, terkesan bahwa pernyataan ini lebih menyalahkan kepada si pemakai gitu ya. Ya salahnya sendiri pakai begitu ya, memang layak diperkosa aja. Wah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ketika kita jatuh di dalam dosa apa aja, yang kita salahkan adalah pencobaan itu sendiri. Habis dia begitu sih. Ya, habis waduh dia menggoda saya dan sebagainya. Yang kita salahkan adalah pencobaannya. Nah, hari ini sudah kita akan mencoba melihat apa saja yang seringkali membuat manusia tidak bisa bertahan di dalam pencobaan. Bahkan dari satu pencobaan kepada pencobaan yang lain sampai kita terikat.
kita terbelenggu sedemikian rupa. Saya akan mendasari firman Tuhan dengan 2 ayat saja. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yakobus 1 ayat 14 sampai ayat 15. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan dalam hidup. Bagian pertama saudara kita melihat sumber utama daripada pencobaan. Bapak Ibu Saudara, sumber utama dari pencobaan dari bagian kitab yang paling awal, saudara kita melihat iblis menjadi sumber utama pencobaan. Ketika dia menggoda Hawa, dia memberikan separuh kebenaran, itulah yang dilakukan oleh iblis. Ketika dia berkata bahwa tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan. Separuh kebenaran, karena dibandingkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, hanya ada satu yang jangan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Allah tidak mengatakan semuanya tidak boleh, boleh ada satu. Iblis juga selalu sudah sampai hari ini memakai strategi ini, separuh kebenaran aja. Ya, nggak apa-apa kamu jadi Kristen ke gereja, nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa. Asal kamu melakukannya di dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Nah itu, ada separuh kebenaran yang disembunyikan. Strategi iblis juga bukan hanya kasih separuh kebenaran, tapi dia berani saudara jika kita memberi peluang, dia akan memutarbalikkan kebenaran. Ketika iblis berkata, Hawa memberi respon kepada Hawa yang menjawab, Allah berkata semua boleh, cuma satu yang tidak boleh. Iblis berkata itu salah ya. Kamu sekali-kali tidak akan mati kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Si ular berkata kamu tidak akan mati, diputarbalikkan. Padahal kalau kita baca Allah sendiri berkata, tentang buah pohon pengetahuan baik dan buruk ini jangan kamu makan. Begitu kamu makan pasti, bukan bisa, pasti kamu akan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini saya melihat inilah cara setan. Mencobai manusia, menjatuhkan manusia, dia cuma kasih separohnya aja. Yang lainnya dia tutupi. Atau dia sudah akan lebih berani lagi, enggak, kamu enggak mungkin masuk neraka. Allah itu begitu baik, Allah itu kasih, dia enggak mungkin sediakan neraka, diputarbalikkan. Bahkan dia berani sudah untuk memasukkan benih kecurigaan di dalam diri Hawa. Allah tahu bahwa ketika engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk ini, kamu jadi seperti Tuhan, makanya Tuhan enggak mau. Coba gimana bayangan di dalam pikiran Hawa. Waduh, ini ya ternyata ini. Nah, menabur sudah benih kecurigaan. Ini yang dilakukan oleh iblis. Tetapi hari ini sudah saya akan lebih banyak untuk menekankan sumber utama pencobaan yang kedua sesuai dengan dasar ayat yang kita baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Di dalam diri kita sudah manusia punya yang disebut keinginan. Sebetulnya keinginan itu netral. Keinginan saudara tergantung siapa yang mengendalikannya. Keinginan yang positif itu biasanya sulit untuk dipraktekkan.
tetapi ujungnya saudara adalah kekekalan. Contoh, keinginan atau kerinduan ilahi untuk menyembah Tuhan. Wah, bukankah ini baik sekali? Seperti pemazmur berkata, Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah satu kerinduan yang sangat baik, bukan? Tapi mudah tidak menjalankannya, coba. Waduh, tahu itu baik, tapi susah banget. Apalagi kalau kita udah capek, lagi jengkel, waduh susah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan yang baik, yang positif, yang ilahi itu sulit. Itu sebabnya kita nanti akan lihat pada bagian yang terakhir. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Keinginan untuk hidup memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerinduan untuk Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Saya ingin mengenal Engkau. Tapi kenapa sudah walaupun itu bagus, baik, tapi sulit dijalankan. Contoh aja nih sehubungan dengan graduation yang kemarin. Kenapa sudah kalau sekolah negeri itu bisa, kalau yang di wisuda ya, atau bukan cuma negeri swasta, tapi kalau faknya itu umum. Wah, ekonomi, finance, bisnis, apalagi kedokteran, insinyur. Wah, yang di wisuda bisa ratusan. Ya, padahal saudara biaya masuknya, uang pangkalnya jauh lebih mahal. Sekolah mau sekolah dokter anaknya, waduh harus siapkan ratusan juta itu. Ya, sekolah teologi, ayo gak apa-apa dah, gak usah bayar uang pembangunannya, gak apa-apa. Heran ya, untuk sesuatu yang sangat baik, mulia, kita tahu bagus itu bagus. Itu sudah, saya merenung benar ini. Tahu itu bagus, tapi sulit menjalankannya. Hidup memuliakan Tuhan sangat baik. Tapi berapa sering dalam kehidupan ini kita menjadikan Tuhan sebagai satu alat untuk saudara memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita. Keinginan positif yang ketiga, memberitakan Injil. Wah, bagus. Paulus punya keinginan ini dan dia menjalankannya. Ketika dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, 1 Korintus 9 ayat 16. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sampai dia mengutuki diri sendiri. Curse me. Celaka nih kalau aku gak beritakan Injil. Tapi terus terang, jujur saudara. Berapa banyak daripada Bapak Ibu Saudara beritakan Injil. Injil kabar baik. Yang jelas saudara, jika kita percaya Yesus pasti masuk surga. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain di mana kita bisa mendapat keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya itu? Tapi mengapa seringkali mulut kita terkunci? Kita nggak mau beritakan itu. Kita nggak mau kasih tahu. Nggak enak lah. Nanti kalau dia kemudian menolak gimana? Menghina gimana? Wah. Keinginan yang positif sulit dijalankan. Tetapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena ketika kita mau, dia akan menolong kita, memampukan kita. Keinginan yang positif untuk menjadi terang. Untuk berbuat baik. Saya mau jadi suami yang baik. Suami yang jadi teladan, ayah yang baik. Supaya besok-besok anak-anaknya bisa meneladani bapaknya. Saya mau jadi istri yang tunduk. Menjaga mulut. Saya mau jadi anak yang hormat orang tua. Bagus. Saya mau menolong orang miskin. Saya mau sponsor beasiswa. Saya mau dah menolong yatim piatu. Saya mau. Wah, banyak, maunya banyak. Keinginan untuk menjadi terang, berbuat baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itu perintah Yesus. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan melihat salibmu yang baik ya. Bukan lihat saudara bagaimana
apa aksesoris yang kita pakai menunjukkan bahwa kita Kristen, bukan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan dikatakan ketika mereka memuliakan, ketika kita berbuat baik. Saudara, mereka berkata, herannya saudara bukan, tapi kenapa kok bisa begitu baik? Sampai orang mungkin sudah berkata, apa kamu saudaranya Yesus? Ya, sudah mungkin pernah dengar cerita itu. Ketika seorang anak kedinginan gak punya sepatu, dia cuma lihat di depan toko sepatu sudah ada sepatu. Lalu muncul seorang perempuan kaya keluar dari mobil lengkap semuain karena musim dingin. Melihat anak ini, waduh, dia bilang, masuk. Carikan sepatu yang terbaik, kaos kaki dan semuanya. Dia bayar, anak itu cuma bilang, apakah kamu saudaranya Yesus? Istrinya Yesus. Ya, firman Tuhan berkata ketika kita berbuat baik, terang kita bercahaya, maka dikatakan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Tetapi sudah kenyataannya keinginan yang positif. Keinginan yang mulia, saya yakin pasti ada di dalam diri saudara. Amin. Tapi masalahnya dijalankan apa tidak? Nah itu. Sementara saudara, hari ini kalau kita membaca di Yakobus 1 ayat 14 ini. Keinginan yang ditulis oleh Yakobus adalah berbicara mengenai keinginan yang memikat. Tadi keinginannya saudara yang baik, positif itu sulit. Tapi ini adalah keinginan yang memikat. Tetapi firman Tuhan memberikan satu peringatan. Ujungnya adalah kehancuran. Mari kita lihat saudara, dari mana sumber daripada keinginan yang memikat itu. Karena firman Tuhan berkata tiap orang. Berarti tidak ada yang dilewati, termasuk saya. Semua, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dia diseret, dia dipikat olehnya. Nah, kita harus tahu dari mana sumber ini. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Apa itu saudara? Kalau kita lihat itu adalah keinginan daging. Yang pertama disebut sebagai keinginan daging. Ya, ada di dalam diri kita. Salah satu yang paling sering dipakai iblis keinginan daging. Perzinahan. Ya, saya tidak berkata satu-satunya. Tapi yang paling sering apalagi hari-hari ini. Ngeri sekali saudara ya, apa yang dipakai oleh iblis ini. Padahal saudara, kenikmatan hubungan suami istri itu diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan sebelum ada dosa. Tetapi Allah memberikan satu peraturan supaya itu dijalankan di dalam satu konteks sudah hidup diberkati dalam pernikahan. Pernikahan yang kudus. Jangan dengan yang bukan pasangannya. Tapi iblis sekali lagi caranya adalah separuh kebenaran. Gak apa-apa, yang penting kamu senang. Yang penting kamu nikmat. Apalagi ada anak muda ngomong begini, waduh saya kalau mau kawin sama orang saya harus coba dulu. Saya cocok apa enggak? Nggak cocok nanti menyesal. Wah. Jadi Bapak Ibu kita ingin keluar dari jalur Tuhan tapi kita kepingin berkatnya. Bapak Ibu itu tidak mungkin terjadi. Salah satu yang sering dipakai iblis perzinahan. Kolose 3 ayat 5-6 karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Identik sama. Seringkali saudara kita bicarakan orang yang masih menyembah berhala. Saudara Kristen berzina masih tetap jalan, itu hukum Taurat orang kalau berzina dilempari batu, dirajam batu. Tetapi Yesus sebetulnya punya hukum yang lebih tinggi. Ya, kamu belum berzina cuma melihat aja, tapi udah kepingin itu, Yesus berkata kamu sudah berzina. Bapak Ibu Saudara sekalian,
hari-hari ini berapa sering, berapa banyak setan memakai tontonan-tontonan, bacaan-bacaan untuk membuat siapa aja sudah tiap-tiap orang. Tidak ada yang kebal. Termasuk hamba Tuhan. Jika kita tidak hati-hati, tidak beware, ya pasti jatuh, pasti kepleset, pasti terpikat, pasti terseret, pasti terjerat. Daud, kurang hebat apa orang ini penyembah Allah. God's worshipper. Ini contoh. Saudara, di salah satu akun Facebook saya juga sedih sekali. Dulu ya dia seorang penyanyi, dia hamba Tuhan. Tapi jelas-jelas dia berkata, saya udah cerai sama istri saya akan menikahi si Anu. Udah jelas, seperti udah nggak ada lagi rasa risih, rasa sungkan. Dan sebelum menikahi udah hidup bersama. Seperti hal yang biasa. Jadi Bapak Ibu kita lihat pergeseran itu gampang sekali terjadi. Sudah, jika betul-betul kita membuka peluang, siapa aja. Daud seorang penyembah Tuhan. Dia juga seorang saudara yang awalnya takut Tuhan. Sebelum maju perang mesti tanya Tuhan. Nah, hebat. Tetapi Bapak Ibu, kita membaca bagaimana Daud juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Sudah punya istri lebih dari satu, masih kepingin saudara istrinya orang. Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita lihat bagaimana dosa perzinahan itu sangat merusak. Sangat merusak. Orang gak pernah bilang, oh ya ini aku cuma sekali aja kok. Aku jatuh aja kepleset, enggak lagi. Kalau sudah gak bertobat, gak sungguh-sungguh, hati-hati setelah itu pasti jatuh lagi, pasti. Ya. Jika tidak sungguh-sungguh sudah sekalian kita bertobat dan minta kuasa Allah menguasai hidup kita. Dosa ini sangat merusak dan menular. Coba lihat apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud. Setelah dia berzina. Berzina dengan seorang wanita bernama Batsyeba. Ya, coba saudara, kita lihat ya apa yang terjadi di dalam keluarganya setelah itu. Yang pertama, keluarganya mengalami incest. Apa itu incest? Hubungan seks saudara di dalam keluarga. Daud punya istri lebih dari satu, anaknya banyak. Dan di dalam 2 Samuel 13 ayat 14, saudara tercatat bagaimana anak Daud yang bernama Amnon memperkosa seorang yang bernama Tamar, anaknya sendiri, anaknya dia juga, tapi dari istri yang lain. Kan incest. Ya, saudara tiri memperkosa saudara, ya, saudaranya sendiri, anak Daud saudara dari istri yang satu memperkosa anak Daud dari istri yang lain. Ini terjadi setelah sudah Daud berzina. Iblis itu nggak mungkin kasih sesuatu itu free gitu. Oh ya dosa ya udahlah. Seakan-akan tidak pernah ada. Oh tidak. Manusia bisa melupakan. Iblis tidak. Saudara setelah itu coba lihat lagi. Absalom anaknya dari istri yang lain lagi. Ganteng, paling ganteng ini anaknya Daud. Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya. Ngeri sekali. Istri-istri ayahnya ditiduri. Di 2 Samuel 16 ayat 22 maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Kenapa bisa begini nih keluarga hancur, kacau balau ini? Kenapa sampai Absalom berani saudara? Ini karena nasihat dari seorang penasehat yang tua. Namanya Ahitofel. Tapi waktu saya telusuri sudah kenapa Ahitofel ini memberikan nasihat kepada Daud. Supaya kamu berani dan di hadapan rakyat untuk betul-betul menyatakan bahwa kamu ini gak takut bahkan kepada ayahmu. Sementara Daud udah melarikan diri nih kudeta ini. Absalom ini kudeta ingin merebut tahta Daud. Kenapa saudara Ahitofel ini memberikan nasihat seperti ini? Ternyata diusut-usut
Saudara, ada latar belakangnya sakit hati. Ahitofel ini ternyata kakek daripada Batsyeba. Siapa Batsyeba? Batsyeba itu perempuan yang diambil sama Daud. Waktu Daud bangun tidur sore-sore, lihat perempuan lagi mandi, langsung suruh panggil, langsung tidur. Nah, Batsyeba ini punya kakek namanya Ahitofel. Coba kita lihat buktinya ya. Kita lihat sebentar 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam. Berarti anak Eliam. Istri Uria orang Het itu. Nah, sekarang kita lihat dari sumber yang lain 2 Samuel 23 ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka. Eliam anaknya siapa? Anaknya Ahitofel. Orang Gilo, orang ya bukan saya itu cuma. Jadi kita bisa lihat Batsyeba cucunya Ahitofel. Saya membayangkan betapa Ahitofel waktu mendengar bahwa cucunya saudara ditiduri oleh Raja Daud. Aduh, dia rasa sakit hati. Apalagi kemudian suaminya, cucunya ini Uria dibunuh sudah secara tidak langsung. Karena Batsyeba hamil, saudara, dia ingin menghilangkan jejak, nggak bisa. Uria disuruh pulang, suruh tidur sama istri, nggak mau karena waktu itu sedang musim perang. Aduh gimana, wah ini bisa celaka masalah. Saudara lihat, dosa harus ditutupi dengan dosa. Saudara kalau bohong tidak cepat-cepat dibongkar bohongnya, saudara tutupi bohong pertama, bohong kedua kan. Terus begitu. Daud sampai akhirnya membunuh Uria. Betapa sakit hati seorang kakek. Cucunya jadi janda, ya. Suami cucunya mati. Aduh, ada sakit hati. Ketika saudara ada kesempatan dan dia memang pintar, seorang penasehat, dia masuk. Dia membalaskan saudara dendamnya, sakit hatinya. Bapak Ibu Saudara, terbukti ketika Ahitofel memberi nasihat yang lainnya tidak didengar oleh Absalom, dia bunuh diri. Bapak Ibu, jangan main-main dengan dosa yang satu ini. Saudara berkata, orang gak tahu, istri gak tahu. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga kan? Betul? Sepandai-pandainya saudara menyimpan terasi, bau juga pasti. Betul saudara? Namanya dosa, setan tidak mungkin berkata kong kali kong, tenang aja, tenang aku tutup-tutupi. Atau saudara pakai berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan. Supaya istri tidak tahu, orang tidak tahu. Ya saudara bisa menyembunyikan 10 tahun, 15 tahun, 2 tahun. Ya, 1 kali terbongkar juga. Dan seringkali sudah ini seperti efek domino. Sudah enggak bertobat dari yang di atas, itu bisa turun. Bapak Ibu Saudara, keinginan daging. Lalu sudah di dalam firman berbicara bahwa keinginan yang memikat itu juga keinginan mata. Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini salah satu pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia dibawa oleh iblis ke atas gunung yang sangat tinggi, suruh lihat. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya aku kasih sama kamu. Asal kamu sekali aja menyembah aku. Dan saudara, korban ini pun sudah sangat amat banyak. Berapa banyak karena hanya gara-gara uang. Rumah tangga hancur. Ya. Saudara, anak-anak hancur. Hubungan suami istri menjadi rusak. Istri yang seharusnya saudara boleh ikut kepada suami, dia mengambil satu tekad sendiri. Saudara baca kisah mengenai Lot. Ini satu keluarga yang hancur juga. Dimulai dari sudah dia tidak bisa meletakkan keinginannya sudah di dalam satu posisi yang benar. Ketika dia diberikan pilihan oleh siapa? Pamannya Abraham untuk dia pilih. Seharusnya sebagai seorang keponakan dia berkata, paman ajalah berhak pilih. Tapi pada waktu dia memanfaatkan kesempatan itu, dia pilih yang jauh lebih baik menurut matanya.
tinggal berkemah di dekat Sodom. Padahal sudah di firman Tuhan dikatakan Sodom itu tempat orang jahat, orang bejat. Dia mau tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara, dosa itu selalu sifatnya itu naik. Ya. Sedikit sama kayak orang ngobat. Sedikit udah fly. Terus lama-lama loh nggak fly lagi ya. Tambah lagi 2 dikit. 2 dikit waduh fly. Udah coba lagi, loh udah enggak, tambah 3 dikit. Lama-lama jadi bukit. Orang korupsi juga begitu. Mulai enak ya, enggak ketawa lah, ya itu. Bapak Ibu saya melihat bagaimana Lot mulai dengan berkemah di dekat Sodom, tinggal dekat Sodom sampai jadi tua-tua di situ. Saudara sekalian, satu pilihan yang tidak tepat bisa merusak rumah tangga. Sampai kemudian saudara baca bagaimana Sodom dan Gomora itu sudah menimbun murka Allah. Dihancurkan. Tapi semata-mata karena doanya Abraham, sahabat Allah. Firman Tuhan menyebut sahabat Allah. Lalu kemudian sudah Lot beserta dengan istrinya, dengan 2 anak perempuan dan mantunya disuruh pergi. Tetapi mantunya bilang, enggak mungkin ada hujan api tuh, enggak mungkin. Saudara, apa respon daripada orang Sodom hari-hari ini saya lihat, oh Tuhan mau kirim api, oh enggak mungkin. Dunia kiamat, enggak mungkin. Dunia hebat kayak begini. Bapak Ibu Saudara, ketika itu datang itu begitu cepat, enggak perlu minta persetujuan siapapun dengan gampang. Seperti Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Disuruh lari sampai digeret itu tangannya. Udah kasih peringatan, jangan tengok belakang, jangan lari aja. Tapi saudara, hati sudah ada di sana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatinya istri Lot sudah di situ, itu duitnya, cuansenya, semuanya ada di situ. Dia menengok ke belakang. Saudara, dan disitulah dia menjadi tiang garam. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 seharusnya terus menerus mengingatkan kita. Mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Soalnya kalau sudah cinta kan pikirannya ke sana terus, betul nggak? Wah, ya, aduh, pagi ingat dia, siang ingat dia. Nah, kalau cinta ingatnya itu aja, apa saja yang dimintanya sudah akan lakukan karena cinta. Oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini keinginan yang kedua yang sangat memikat. Yang sangat mudah juga saudara untuk membuat tiap-tiap orang siapa aja jatuh, saudara, terjerat di dalamnya. Yang ketiga saudara adalah keangkuhan hidup. Yesaya 2 ayat 17 memberikan satu peringatan kepada kita. Manusia yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Saya ambil contoh seorang raja bernama Uzia. Yang saudara pada waktu dia masih muda sekali, dia bergantung sama Tuhan, cari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata setelah dia menjadi kuat posisinya, menjadi kuat uangnya, menjadi kuat kedudukannya. Firman Tuhan berkata dia menjadi tinggi hati. Sudah orang tinggi hati itu gak kerasa loh. Ya, tapi saudara mau lihat ciri-cirinya bisa. Ciri-ciri orang sombong yang pertama, orang sombong itu melakukan hal yang merusak, pasti. Ya, pasti melakukan hal yang merusak. Omongannya bisa merusak hati orang. Aduh, sombong banget. Ya. Orang sombong itu akan berubah setia pada Tuhan. Orang sombong itu mengambil hak yang bukan miliknya, bukan punya dia diambil. Sombong. Anaknya sekolah, jatuh. Namanya juga anak kecil gampang jatuh. Oh sombong ini, lapor sama orang tua.
Orang tua datang, kenapa anak saya jatuh? Loh, emangnya cuma bisa jatuh di sekolah? Di mana-mana bisa jatuh. Kamu enggak tahu siapa saya. Lihat, orang sombong dirinya aja dia enggak tahu. Kamu enggak tahu siapa saya bisa beli nih sekolah, tahu enggak? Wah, orang sombong itu saudara berani mengambil hak yang bukan miliknya. Sombong sekali. Seperti Raja Uzia, dia rasa, waduh saya ini udah hebat. Saya lah yang membawa semua keberhasilan. Bangsa ini berhasil gara-gara saya. Dia ambil haknya imam saudara untuk membakar ukupan. Itu tugas para imam keturunan Harun. Dia ambil. Orang sombong itu marah kalau ditegur. Ngamuk. Itu sebabnya kadang-kadang saudara saya malas menegur orang. Wih, kalau ini ditegur ngamuk, ini ngamuk. Carnoy, doa aja biar Tuhan sendiri berurusan sama dia. Uzia pada waktu marah dia membakar ukupan saudara. Dia marah luar biasa, marahnya luar sampai dia kemudian kena kusta. Orang sombong pasti dapat hukuman. Saudara kalau saya katakan pasti itu benar. Karena tadi kita udah baca di dalam Yesaya pasal yang keberapa? 2 ayat 17. Hati-hati saudara dengan dosa ini. Ini kita enggak rasa. Kita rasa juga hebat. Karena apa? Karena kita rasa udah punya semuanya. Duit punya, kedudukan punya, kekuasaan punya. Bisa sewenang-wenang. Dan orang kalau sudah sombong sulit dinasehati. Benar enggak saudara? Rohnya sudah untouchable, nggak bisa dengar orang ngomong. Kamu ngomong apa nggak tak reken, duit lu aku punya, aku bisa beli apa aja. Itu sebabnya Bapak Ibu, ini 3 keinginan yang memikat, yang firman Tuhan sebut. Ya, sumber utama menjatuhkan kita. Sekarang kita akan lihat sudah di ayat 15, bagaimana cara kerja pencobaan itu. Bagaimana cara sampai keinginan daging masuk, membuat seorang jatuh, mengikat, gak bisa keluar lagi. Gimana? Gimana sampai perzinahan itu bisa menyeret seseorang, sampai menghancurkan nama baik, gak peduli, keluarga gak peduli, dia udah gak bisa keluar lagi. Kenapa? Bagaimana caranya? Kenapa sudah sampai cinta akan uang betul-betul mengikat orang itu, yang dipikir uang terus. Gak peduli imannya, gak peduli lagi sudah keselamatannya. Itu sebabnya angka 666, angka antikris. Hari Kamis saya mau bedah wahyu ya, sudah mau datang-datang. Udah banyak yang tanya, Bu kapan wahyu ini? Orang bilang September ini, Oktober, aduh Bu, ayo Bu. Ya udah. Padahal saya lagi sibuk banget ya minggu-minggu ini, gak apa-apa. Sudah mau hadir ya, hari Kamis ini saya mau bahas. Bapak Ibu Saudara, cinta akan uang. Itu dipakai oleh setan yang paling utama. Sampai orang dikatakan besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, nggak bisa lagi berjual beli tanpa bilangan binatang itu. Itu bicara apa? Uang punya kekuasaan. Juga saudara keangkuhan hidup. Sampai satu titik, aduh orang itu sampai udah nggak bisa lagi diapa-apain. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita lihat bagian yang kedua, bagaimana cara kerja. Sampai pencobaan ini betul-betul saudara, sudah mengikat, membuat satu bondage di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, cara kerja pencobaan, coba kita lihat lagi tadi di Yakobus 1 ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah ini ya. Jadi keinginan itu memikat tapi ujungnya maut. Ini. Yang pertama cara kerja pencobaan adalah melalui panca indera. Ya. Jadi kalau sudah nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya telinga, ya, nggak punya mulut, nggak punya alat peraba, safe. Tapi itu kan bukan orang. Betul nggak saudara? Ya, yang namanya orang pasti punya lah. Dia buta tapi punya telinga. Ya, dia tuli masih punya mulut lagi, punya alat peraba lagi. Nah ini pokoknya pilihlah panca indera ini.
Ini jalan masuk pertama. Coba lihat bagaimana Hawa dijatuhkan lewat telinganya dan matanya. Telinganya dengar. Ya. Tuhan bilang ya, setan bilang, Tuhan bilang ya bahwa semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh dimakan. Oh, dia dengar. Oh enggak. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu, oh boleh yang satu enggak boleh. Tetapi bukan cuma telinga, waktu dia terus memberi telinganya. Saudara lihat di Kejadian pasal 3 ayat 6 firman Tuhan berkata perempuan itu melihat. Matanya lihat. Dosa itu lewat panca indera. Lagi contoh, telinga dan mata. Siapa saudara? Mencobai siapa? Saul. Lihat di 1 Samuel 18 ayat 7. Perempuan itu menari-nari. Saul lihat, waduh perempuan itu menari-nari. Dan menyanyi berbalas-balasan. Mendengar katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Jadi waktu dia lihat, dia dengar. Loh kirain nari untuk saya, nyanyi untuk saya. Sialan banget ini. Nyanyi, menari. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Waduh, nah ini. Masuknya lewat mana sudah? Mata dan telinga. Hidung mana Bu? Ada ini. Alkitab itu komplit saudara ya. Lewat hidung saudara bisa dicobai. Siapa saudara? Esau. Dia cium. Aduh langsung wangi, langsung lapar, keruk. Saudara kalau lagi puasa ya tukang ngopi itu loh bahaya. Pak Surisno langsung manggut-manggut. Aduh saya mau puasa, bercium kopi. Aduh Tuhan ampuni Tuhan aku tak ngopi dulu habis itu puasa. Ya. Coba lihat sudah ini penciuman. Penciuman dan mata. Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Coba kita lihat sebentar ya, ada kata dia Kejadian pasal 25. Jadi saudara waktu dia menghirup baunya sup merah. Pulang dari berburu lapar banget. Padahal waktu dia berburu bawa binatang buruan kan mau dia masak loh. Dia punya banyak. Tapi ini hidung sudah nggak bisa disumpel ya. Waduh dia menghirup itu cium langsung perutnya bukan krocok ya. Kerucuk-kerucuk waduh laparnya luar biasa. Dan matanya lihat udah cium lihat. Waduh enak ini sup merah ada daging kambingnya ini gulai ini ya ada kacang merahnya panas lagi ya kalau Pak Surisno nggak tahan kopi saya nggak tahan lihat yang panas aduh dietnya udahlah nggak jadi sudah ya lihat wah jadi Bapak Ibu hati-hati hidung penciuman dan mata membuat Esau jatuh mulut. Sekarang, mulut juga bisa membuat orang jatuh. Perkataan Isabel saudara, coba kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Wah. Jadi surah waktu Isabel ngomong begitu. Mulut bicara, telinga dengar. Waduh Elia langsung saudara ketakutan. Bapak Ibu lihat ini. Cara kerja dosa, cara kerja pencobaan dimulai dari panca indera. Setelah mata lihat, telinga dengar, hidung cium, mulut ngomong saudara. Kulit meraba-raba. Apa sudah kemudian langkah selanjutnya? Akan masuk dalam pikiran. Nah ini. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Sudah itu akan, apa yang dicium itu akan masuk di dalam pikiran. Akan masuk, sudah menyerap di dalam perasaan. Saudara lihat Hawa, firman Tuhan tadi berkata ketika perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Siapa yang bisa mengatakan sedap kelihatan pikiran?
Waduh kayaknya enak. Udah dimakan belum? Belum. Waduh ini udah membayangkan. Ya. Saya kalau masuk satu restoran yang udah biasa, ya, nggak usah lihat menunya, saya udah pesan ini. Saya udah bisa membayangkan di pikiran saya rasanya kayak apa. Benar nggak? Aduh, so enak udah itu. Ya. Jadi sudah ini Hawa begitu lihat dikatakan saudara dia sudah merasakan rasanya sedap untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini langkah pencobaan yang kedua. Setelah dari panca indera dia masuk ke pikiran, dia masuk ke perasaan. Memberi pengertian, sudah jangan salah, ini bukan pengertian yang baik, itu sebabnya saya kasih apostrofi. Ini pengertian sudah untuk memberontak kepada Tuhan. Aduh aku bisa jadi seperti Allah ini. Lalu sudah saya tadi ambil contoh Saul. Begitu Saul melihat perempuan menari-nari mendengar nyanyian, tetapi bukan memuji-muji dia, tetapi sudah memuji orang lain. Masuklah dalam pikiran dan hatinya satu perasaan iri hati. Dia iri hati, dia benci, bahkan saudara dikatakan dia juga kemudian menjadi ketakutan. Nanti saudara baca itu ya, di 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, ada ketakutan. Sudah berapa sering kita jatuh ya di dalam dosa yang satu ini. Telinga ini kita terlalu tipis, kita gampang tersinggung, kita gampang iri hati, gampang benci, gampang takut. Saya membaca saudara satu peristiwa yang dialami oleh Abraham Lincoln ini luar biasa. Saudara Abraham Lincoln ini waktu masih muda dia sekolah hukum. Dia masih pengacara muda dan dia sering sekali berkonsultasi dengan pengacara lain yang senior. Satu kali dia duduk di ruang tunggu ingin berjumpa dengan seorang pengacara senior yang pinter. Tapi saudara waktu pengacara senior itu melihat Lincoln. Saudara tahu kan Abraham Lincoln mukanya tahu ya. Sayang kalau enggak bisa, tapi saya yakin saudara tahu ya. Lalu saudara pengacara senior itu bilang begitu ketika lihat sekilas Abraham Lincoln. Apa yang dia lakukan di sini? Singkirkan dia. Aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku. Waduh, disebut monyet. Wah, kalau saya udah lari aja tunggang langgang, kurang ajar ini. Ini enggak. Lincoln pura-pura tuli. Pencobaan datang dari mana sudah tadi? Dari telinga ini. Dia pura-pura enggak denger aja. Dia kepingin tahu ini hebatnya senior ini, pengacara senior ini. Biarin aja lah, biarpun dia malu, dia berusaha bersikap tenang. Kemudian ketika pengadilan berlangsung, sudah Lincoln enggak direken sama sekali. Namun pengacara yang telah menghina Lincoln ini, saudara dikatakan, waktu Lincoln lihat, dia bisa membela klien ini dengan brilian. Penanganan atas kasus yang ditangani pengacara senior ini membuat Lincoln terpesona. Dalam hati Lincoln berkata, hebat orang ini, nalarnya bagus, argumennya tepat, sangat lengkap. Jadi saudara, dia pulang lihat acara persidangan itu, dalam hati bangkit satu gairah, saya mau belajar lebih giat lagi. Waktu berlalu, kita semua baca sejarah, Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat pada bulan Maret 1861. Di antara kritikus utamanya yaitu pengacara senior ini. Namanya Edwin M. Stanton. Saudara, tapi apa yang dilakukan oleh Lincoln luar biasa. Walaupun pengacara ini pernah menghina dan melukai hatinya begitu dalam. Namun Lincoln mengangkatnya di posisi penting sebagai sekretaris perang. Ia tidak pernah lupa bahwa Stanton adalah pengacara yang berotak cerdas. Ia tanggalkan sakit hatinya.
Dia tidak mau apa yang dia dengar itu dia masukkan dalam pikiran dan dia simpan dalam hati. Dia buang. Saudara, dia berpikir jauh, wawasannya jauh ke depan. Negara membutuhkan orang seperti Stanton. Saudara, kenapa seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita, dengar dengan telinga kita, saudara, lalu kemudian kita cepat bereaksi dengan pikiran dan perasaan karena kita tidak pikir panjang. Kenapa seseorang cepat sekali berzina? Dia nggak pikir panjang setelah berzina ini ada apa. Kenapa seseorang cepat sudah lakukan korupsi, mencuri, melakukan penggelapan. Karena cuma dia pikirkan saya kalau punya uang banyak bisa begini-begini. Dia nggak bisa pikir jangka panjang kalau saya lakukan ini. Nama baik saya hancur, nggak bisa pikir. Saudara, simpulkan sendiri orang seperti itu, orang seperti apa. Saat Lincoln meninggal, Stanton berkata, Lincoln merupakan mutiara milik peradaban. Hanya seorang yang berkarakter yang mau memaafkan seperti Lincoln. Orang inilah yang akan bisa bangkit berhasil di atas penghinaan. Sudah kita harus belajar menjaga hati. Amin. Aduh, saya nggak bisa lupa suami saya pernah ngomong begini, waduh, udah berapa lama, udah lupakan aja, nggak bisa Bu, tetap ada di sini. Nah itu, panca indera masuk kepada pikiran, masuk dalam hati. Itulah keputusan yang harus kita ambil. Coba kita kembali saudara lihat apa yang terjadi ketika masuk ke dalam pikiran dan perasaan. Tadi saya ambil Hawa, Saul, Esau. Begitu dia cium, dia lihat sup merah itu, rasa lapar, dia nggak pikir panjang. Dia menganggap enteng hal yang sangat penting, anggap enteng. Kejadian 25 ayat 31 Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, saud Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulunganku? Lihat saudara, hanya orang bodoh yang seperti ini. Padahal di tangannya ada binatang buruan. Dia bisa masak jauh lebih banyak. Sabarlah sedikit, pikirlah panjang. Masa sudah hak kesulungan, berkat kesulungan yang luar biasa dia tukar hanya dengan satu mangkup sup kacang merah. Tapi bukankah ini yang terjadi? Berapa banyak sudah orang meninggalkan agamanya, keyakinannya. Orang berani kawin lari, sudah meninggalkan orang tuanya hanya demi semangkuk sup kacang merah, cinta buta. Berapa banyak sudah. Orang yang berani meninggalkan imannya hanya karena dia ingin rasakan kenikmatan yang sesaat ini. Elia, kita lihat sudah ketika dia dengar ancaman dari Isabel, itu menimbulkan ketakutan sampai dia rasa depresi. Ini orang hebat, sudah 350 nabi Baal, dia berani lu hadapan sendiri, tantang itu. Tapi dengar saudara, satu ucapan seorang perempuan namanya Isabel. Oh, dia bisa ketakutan sampai depresi dan berkata, Tuhan ambillah saja nyawaku. Luar biasa saudara. Cara kerja pencobaan yang membawa kita bisa jatuh dalam berbagai macam dimensi hidup. Setelah melalui panca indera masuk ke dalam pikiran perasaan, udah tinggal tunggu waktu. Tadi kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi. Artinya apa sudah keinginan telah dibuahi? Artinya terus menerus dipikirin, terus menerus. Khususnya perempuannya kalau sudah lihat satu tas, baju. Temennya bilang, oh Jojo dibeli. Mahal. Iya ya pergi. Balik lagi. Apa? Aku ada di sini terus ini. Dibeli juga. Ya, aduh aku naksir, ojo dia udah punya suami. Tapi ya ojo ya wis ojo. Semalam gak bisa tidur, pikir. Besoknya dideketin lagi. Ya itu sudah. Itu namanya keinginan itu kalau dibuahi. Dipikir terus. Ya. Menimbun terus saudara, menimbun. Dosa itu kalau ditimbun saudara, pasti akan berujung maut. Keinginan itu kalau terus ditimbun akan dibuahi dengan satu tindakan namanya dosa. Hawa dari melihat, mendengar kata-kata iblis. Akhirnya bertindak, dia mengambil buah memakan, bahkan mempengaruhi suaminya, memberikan kepada suami, menularkan dosa.
Saul, dia menghabiskan energi di dalam sisa hidupnya. Saya kemarin malam baca 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 30. Saudara nanti baca. Isinya saudara ngejar terus Daud untuk dibunuh. Enggak ada pikiran, desire yang lain. Enggak ada cita-citanya, mati semua. Karena apa? Ditutupi saudara oleh satu keinginan untuk membunuh Daud. Hidupnya tidak lagi berbuah. Sampai saudara lihat akhir hidup Saul adalah bunuh diri. Ngeri sekali. Bapak ibu saudara hari ini. Kalau ada di antara saudara ada benih kepahitan. Cepat-cepat cabut, cepat buang. Sebab kalau saudara tidak buang benih itu akan bertumbuh, akarnya tambah kuat, tambah susah nyabutnya. Dan kalau itu menimbun di dalam hidup saudara, saudara itu bisa terlambat sehingga akhirnya apa? Itu melilit kehidupan saudara, menguasai kehidupan kita. Esau, dia menjual hak kesulungan. Walaupun dia minta sampai menangis air mata jadi darah. Tidak mungkin ayahnya bisa mengubah doa berkat kesulungan yang sudah dia jatuhkan untuk Yakub. Enggak bisa diubah lagi. Yang terakhir, jika dosa itu sudah terus menerus menimbun, tadi ya, akan berujung kebinasaan. Dosa yang sudah matang, itu melahirkan maut. Sudah tidak ada lagi saudara, point of return. Ini istilah di dunia pesawat. Point of no return. Satu pesawat kau pergi ke satu tempat, saudara, itu udah cadangan bahan bakar sudah disiapkan. Tapi kalau di atas sudah lewat mungkin udah separuh jalan terjadi sesuatu. Orang bilang, ayo balik lagi Pak Pilot. Point of no return. Balik lagi gak cukup bahan bakar. Dia harus cari saudara untuk tempat parkir cepet-cepet. Saya melihat ada orang-orang saudara sudah sampai pada titik point of no return. Udah gak bisa, Allah pun udah angkat tangan. Sehingga firman Tuhan berkata orang yang jahat di masa akhir semakin jahat. Udah dibiarno. Nanti saudara baca itu Roma 1 ayat 21 ayat 22. Orang itu mengenal Allah tetapi memilih tidak memuliakan Allah. Akhirnya apa saudara? Akhirnya di ayat 32, walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, tahu. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi setuju kepada mereka yang melakukan. Enggak apa-apa, orang lain melakukan juga enggak apa-apa. Ini yang terjadi saudara hari-hari ini. Kenapa sampai hari ini saudara pernikahan satu jenis dilegalkan, tambah banyak. Ya ini, caranya seperti ini. Sudah nanti renungkan lagi, ini cara pencobaan masuk. Dan kalau itu sudah menimbun, no return. Udah. Sekarang saudara semua ada pada kita. Masuk bagian kesimpulan yang terakhir. Antisipasi dan solusinya. Firman Tuhan berkata demi kemurahan Allah. Serahkan anggota tubuh. Mata kita serahkan. Sudah tahu kalau saudara serahkan ke pornografi bikin rusak. Ya jangan diserahkan sama pornografi. Serahkan kepada Allah. Amin saudara. Anggota tubuh. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu ibadah yang sejati. Sudah tahu kalau saudara dengar terus hinaan orang, saudara bisa benci. Ya udah begitu saudara dengar, saudara bilang Tuhan tak serahkan. Enggak mau tak simpen dalam hati dan pikiran. Aku sih dengar karena aku enggak tuli. Ya tapi aku enggak mau masukin hati pikiran. Beda kan? Saudara mendengar dengan taruh di pikiran sama di hati sama dengar sih dengar. Dengarnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan dibalik dengar firman masuk telinga kanan, telinga kiri. Dengar hinaan orang disimpan. Ingat. Salah saudara. Bapak ibu saudara, serahkan anggota tubuh. Lalu apa? Terus menerus. Memberi diri dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Kalau kita memberi diri. Tuhan saya gak bisa dengan kekuatanku gak bisa aku memberi diri. Kuasai. Pimpin aku Roh Kudus. Dan action yang ketiga yang kita harus keluar dari pergaulan buruk.
Saudara setiap hari menyerahkan anggota tubuh sama Tuhan. Tapi saudara terus bawa diri sama pergaulan yang buruk. Yang pikirannya kotor terus, ngomongnya kotor terus. Ya enggak bisa. Akhirnya apa? Itu jauh lebih kuat. Daya tariknya jauh lebih kuat. Dan yang terakhir, upayakan terus-menerus memelihara keinginan yang positif yang tadi saya bahas di bagian pertama. Pelihara, kadang itu harus usaha terus, berjuang, disiplin. Saya harus berdoa, saya harus menyembah. Tadi pagi saya capek sekali saudara. Ya, sudah berapa hari ini sampai punggungnya. Dari pagi, uji anak-anak S2 ujian. Waduh, pagi capek. Besok pagi udah wisuda. Sampai saudara pulang istirahat yang ikut wisuda. Saya sama bapak, aduh persiapan khotbah, po ini. Pagi harus bangun menyembah, mata masih sepet ini. Tapi harus disiplin, itu artinya apa? Memelihara keinginan. Keinginan untuk menyembah Tuhan, keinginan yang baik, keinginan untuk hidup memuliakan. Aduh rasanya hari ini malas ke gereja. Saudara harus bangun, lawan itu. Keinginan untuk beritakan Injil. Aduh rasanya enggak malas ya cerita. Ceritakan itu. Keinginan daging harus dimatikan. Keinginan yang mulia yang baik harus dihidupkan. Saya percaya jika kita lakukan ini, kita akan bisa saudara terhalau. Terlepas dari pencobaan-pencobaan yang menyeret kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.